Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Sinar Ilmu. Hari ini kita akan memberikan tentang kisah Sultan Iskandar Muda yang berada di Aceh. Demikian, marilah sama-sama kita mendengar dan menyaksikan kisah ini. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Aceh pernah menjadi negara adidaya. Penasaran kan? Yuk simak terus episode kali ini. Maka sebelum itu jangan lupa like dan komen di bawah ya. Terus tekan tombol subscribe biar channel ini dapat memberikan informasi pada semua orang. Yuk. Merupakan sultan yang paling besar dalam masa kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Dari pihak leluhur ibu, Iskandar Muda adalah keturunan dari Raja Darul Kama, dan dari pihak leluhur ayah merupakan keturunan dari keluarga Raja Mengkuta Alam. Darul Kama dan Mengkuta Alam dikatakan dahulunya merupakan dua tempat pemukiman bertetangga yang hanya dipisahkan oleh hulu sungai, dan yang gabungannya merupakan asal mula Aceh Darussalam. Iskandar Muda seorang diri mewakili kedua cabang itu yang berhak sepenuhnya menunduk tahta. Ibunya bernama Putri Raja Indra Bangsa yang juga dinamai Paduka Shah Alam, adalah anak dari Sultan Alauddin Rakyat Shah, Sultan Aceh yang ke-10, di mana sultan ini adalah putra dari Sultan Firmansyah, dan Sultan Firmansyah adalah anak atau cucu Sultan Inayat Shah, Raja Darul Kama. Putri Raja Indra Bangsa menikah dengan upacara besar-besaran dengan Sultan Mansur Shah, putra dari Sultan Abdul Jalil, di mana Abdul Jalil adalah putra dari Sultan Alauddin Rakyat Shah Al-Kahal, Sultan Aceh yang ketiga. Sri Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putro Pang. Konon katanya, karena terlalu cintanya sang sultan dengan istrinya, sultan memerintahkan pembangunan gunungan di tengah Medan Kayali, yaitu sebuah taman istana, sebagai tanda cintanya. Kabarnya sang putri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu, sultan membangun gunungan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga saat ini gunungan masih dapat disaksikan dan dikunjungi di Banda Aceh. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi merupakan masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Walaupun di sisi lain, kontrol ketat yang dilakukan oleh Iskandar Muda menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari setelah mangkatnya sang sultan. Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak, Malaysia. Ketika Iskandar Muda mulai berkuasa pada tahun 1607 Masehi, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapatkan kontrol yang efektif. Kendali kerajaan terlaksana dengan gencar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan pantai timur, sampai ke Asahan di selatan. Pelayaran penaklukannya dilancarkan sampai jauh ke Penang. Di pantai timur Semenanjung Melayu dan pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan di Asia. Nah rekan dua, Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Republik Indonesia.
Kesultanan Aceh berlokasi di utara dari Pulau Sumatera dengan ibu kota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah yang naik tahta pada Ahad 1 Jumadil Awal tahun 1913 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 8 September tahun 1507 Masehi. Dalam sejarah kerajaan yang panjang itu, dari tahun 1496 sampai tahun 1903, Aceh mengembangkan sebuah pola dan sistem terhadap pendidikan militer negaranya. Nah, rekan tua, dengan komitmen kerajaan dalam menentang imperialisme dari bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur dan sistematik. Nah, rekan tua, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Beberapa kerajaan di Pulau Sumatera lainnya seperti sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, rekan tua, berikut awal mula berdirinya Kesultanan Anglo Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian, kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar. Kerajaannya mencakup daerah Daya, Pedir, Lydia, dan Nakur. Selanjutnya, rekan tua, pada tahun 1524, wilayah Kesultanan Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, diikuti dengan wilayah Aru. Pada tahun 1524, Sultan Ali Mughayat Shah digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin. Nah, rekan tua, yang kemudian memerintah hingga tahun 1537. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar melalui sebuah kudeta. Sultan ini memerintah hingga tahun 1571. Nah, rekan tua, setelah wafatnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar terus melanjutkan perjuangan, beberapa kali melakukan serangan di Johor dan terus menjalin persahabatan dengan sejarah kerajaan Islam Indonesia lainnya, terutama yang berada di Pulau Jawa. Nah, rekan tua, berikut masa kejayaan Kesultanan Nangro Aceh Darussalam. Nyan rekan tua, simak bergeger rekan tua, karenanya sejarah Nangro bedanya rekan. Nah, rekan tua, meskipun kedudukan sultan dianggap sebagai penguasa paling tinggi di kerajaan itu, tetapi pada kenyataannya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Sebuah hikayat Aceh mengatakan bahwa sultan yang dikudeta secara paksa adalah Sultan Sri Alam yang dikudeta pada tahun 1579 karena sikapnya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta dari kerajaan kepada para pengikutnya. Penggantinya yaitu Sultan Zainal Abidin rekan tua dibunuh beberapa bulan kemudian karena sikapnya, kekejamannya, dan karena kecanduannya berburu dan gemar melakukan adu binatang. Nah, rekan tua, raja-raja dan para orang kaya menawarkan mahkota kerajaan kepada Alaidin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil dari anggota dinasti Darul Kamal pada tahun 1589. Ia mengakhiri periode ketidakstabilan terhadap kerajaannya dengan memberantas para orang kaya yang berlawanan dengan sambil memperkuat kedudukannya sebagai penguasa absolut di Kesultanan Aceh yang nampaknya dapat dirasakan pada sultan sudah dia. Nah, rekan tua, Kesultanan Aceh melakukan ekspansi dan pengaruh perluasan wilayah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai tahun 1636 atau dikenal juga sebagai Sultan Mahkota Alam. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh menaklukkan wilayah Pahang yang merupakan penghasil sumber utama dari timah. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melaksanakan penyerangan terhadap tentara Portugis
yang berada di Melaka dengan armada yang mencapai 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara angkatan laut. Serangan ini rekan buah dilakukan dalam upaya memperluas dominasi Kesultanan Aceh atas daerah Selat Melaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, rekan buah, ekspedisi yang dilakukan Kesultanan Aceh mengalami kegagalan. Meskipun pada tahun yang sama, Kesultanan Aceh berhasil menduduki daerah Kedah dan banyak membawa penduduk Kedah ke Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil ataupun kakek dari Sultan Iskandar Muda mengirim utusan diplomatik ke negara Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan diplomatik yaitu bernama Tuanku Abdul Hamid. Sultan ini juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin negara di dunia seperti ke Sultan Turki yang bernama Selim, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth, pemimpin kerajaan Inggris. Semua ini dilakukan bertujuan untuk memperkuat posisi dari Kesultanan Aceh. Nampak belakang tua. Pada masa kejayaan Nangro Aceh Salam.